Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di mata kuliah metodologi penelitian agama dan kita akan sampai di bagian terakhir yaitu di bagian metode penelitian dan nanti di akhir ada sistematika pembahasan. Metode penelitian itu ada di posisi setelah kita berbicara tentang latar belakang masalah, rumusan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan lalu metode penelitian. Jadi setelah kerangka teori, urutannya itu adalah metode penelitian, lalu nanti di akhir ada sistematika pembahasan. Apa itu metode penelitian? Metode penelitian mudahnya adalah prosedur, proses dan prosedur atau tahapan dalam penelitian. Jadi apa tahap-tahap yang kita lakukan dalam melakukan penelitian tersebut sampai kita sampai kepada tujuannya. Apabila teori itu bersifat teoritis alias apa bahasanya ya, ya ilmiah sekali, tapi kalau metode penelitian itu bersifat teknis. Jadi teknis banget atau bahasanya apa ya? Ya ini teknis. Jadi benar-benar prosedural. Jadi kita setelah ini mau ngapain? Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana cara kita mengumpulkan data, menganalisis data, itu akan kita jelaskan secara detail di bagian ini. Metode penelitian dalam panduan yang berjalan di Fakultas Usuluddin dalam bahasa Arab disebut sebagai manhajul bahas. Jadi manhajul bahas itu ini metode penelitian, dan kalau bahasa Inggrisnya adalah research method. Fungsi metode penelitian. Kenapa harus ada metode penelitian? Nah, itu untuk memudahkan bukan hanya bagi penulis, tapi juga bagi para pembaca. Pembaca di sini yaitu penguji dan juga dosen pembimbing dalam melihat sebenarnya dari proposal ini bisa digambarkan penelitian ini mau kemana, sudah mau kemana, lalu bagaimana cara mencapainya. Jadi kita di tujuan penelitian kita sudah menentukan tujuan. Lalu kerangka teori kita sudah menggambarkan secara teori kita menggunakan pendekatan ini. Lalu secara di sini di bagian ini di bagian metode penelitian kita perlu menjelaskan apa step by step yang akan kita yang akan kita langkahi yang akan kita tempuh menuju ke goal atau tujuan yang sudah kita canangkan di awal. Jadi langkah-langkahnya apa? Dan juga di sini kita lihat ada pengumpulan data menjadi salah satu hal penting dalam penelitian. Seperti saya bilang tadi ya, jadi laporan jurnalistik yang ini seperti saya bilang di bagian kerangka teori, laporan jurnalistik dan karya ilmiah itu hampir sama, yaitu sama-sama menyajikan fakta, berangkat dari fakta. Bedanya penelitian ilmiah menggunakan kerangka teori tertentu dalam menilai atau dalam menyimpulkan fakta tersebut. Adapun kalau laporan jurnalistik tidak menggunakan kesimpulan tersebut, tapi hanya menyajikan fakta. Nah, jadi keduanya itu harus datang dengan fakta dan data. Nah, jadi pengumpulan data di sini menjadi salah satu hal yang penting dalam penelitian. Apakah suatu penelitian itu dianggap sistematis atau tidak, itu berdasarkan urut-urutannya. Dari mana data yang didapatkan, bagaimana fakta yang didapatkan, bagaimana cara menyimpulkannya, apakah itu logik atau logis atau sistematis, itu bisa dilihat dari cara tersebut. Tentu itu bisa dilihat apabila seluruh penelitian sudah terjadi, sudah selesai maksudnya. Tapi tentu kita bisa melihat dari proposal, kira-kira orang memahami nggak dia harus melangkah mulai dari mana. Ketika berbicara tentang penelitian ini, saya ingin meneliti tentang pemikiran Al-Ghazali. Lalu dia menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kira-kira dia mendapatkan itu dari mana? Dia mewawancarai siapa? Siapa orang yang bisa menjelaskan dengan runtut atau dengan jelas tentang pemikiran Al-Ghazali? Apakah anaknya atau keturunannya atau muridnya langsung? Secara Al-Ghazali itu juga memiliki rentang waktu yang jauh dari kehidupan hari ini. Kalau misalnya kita ingin mewawancarai misalnya tokoh Ustadz Hamid Fahmi Zarkashi, Ustadz Hamid ada bersama kita, ketika kita ingin mewawancara itu sangat mudah. Ingin observasi, kita melihat berbagai macam video beliau, kita melihat bagaimana pidato-pidato baik yang formal ataupun informal yang beliau sampaikan, kita bisa melakukan observasi. Tapi begitu
tokoh tersebut terlalu jauh dan tidak bisa tidak bisa kita wawancarai dan observasi, tentu pemilihan metode pengumpulan data yang seperti ini menjadi salah dan kurang tepat. Tentu kita harus menggunakan kajian pustaka. Kita melihat dari berbagai macam tulisan-tulisan dari Al-Ghazali langsung maupun yang merujuk atau berbicara tentang Al-Ghazali. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang membuat data kita itu kuat, data kita itu otentik, dan data kita itu sesuai dengan fakta. Karenanya metode penelitian ini harus bersifat realistis. Ada orang yang ingin meneliti pemikiran Karl Marx tapi ingin melakukan wawancara. Siapa yang akan dia wawancarai? Apakah dia punya waktu yang cukup dan juga punya bahan yang cukup untuk melakukan wawancara dengan orang-orang yang memiliki kaitan dengan Karl Marx, baik langsung maupun tidak langsung. Tentu ini menjadi suatu hal yang cukup sulit. Mungkin bisa dilakukan, tapi membutuhkan waktu dan effort yang luar biasa. Tentu, antum semua harapannya adalah skripsi itu bagaimana diselesaikan tepat waktu. Dan ini berjarak, dalam artian antum tidak bisa mengerjakan skripsi dalam waktu 10 tahun. Skripsi memiliki batasannya tersendiri. Bahkan antum sebagai mahasiswa juga memiliki batasan kapan mahasiswa itu expired, sudah harus di DO, sudah selesai, sudah tidak aktif kembali. Oleh karena itu antum tidak bisa terlalu ambisius sehingga melakukan hal-hal yang tidak realistis, sangat sulit sekali. Misalnya antum pustaka, tapi antum tidak tahu dari mana saya harus mendapatkan bukunya, di mana saya bisa mengakses buku-buku tersebut. Apakah saya bisa membaca isinya? Nah, itu juga termasuk salah satu hal yang kurang realistis. Ketika ada banyak hal yang bisa diteliti yang ada di sekitar kita yang kita miliki, tapi justru kita mencari hal-hal yang sulit kita dapatkan. Sulit dalam artian bukan hanya tempat buku tersebut jauh ya, tapi bisa jadi buku itu sudah memang tidak diproduksi kembali dan tidak ada yang punya. Nah, ini juga menjadi sebuah hal yang menyulitkan dalam proses penelitian tersebut. Karena pengumpulan data itu baru satu step dari beberapa step dalam metode penelitian. Apa saja stepnya? Di fakultas kita menggunakan 3 step ya. Jadi dalam penulisan manhajul bahas itu harus ada 3 poin. Memang mudahnya untuk nanti menulis menjadi subbab-subbab tersendiri ya. Jadi bentuk penelitian atau bahasa Arabnya adalah nau'ul bahas atau type of research. Lalu di bawahnya ada teknik pengumpulan data atau asalibu jam'il ma'lumat. Nah, atau misalnya kalau bahasa Inggrisnya saya lupa, bisa untuk melihat di panduan ya. Kalau ada teknik analisis data, asalibu tahlilil bayanat atau asalibu tahlilil maklumat itu. Nah, jadi ada 3 poin ini harus ada. Apabila hanya ada 2, maka itu kurang lengkap. Dan urutannya harus seperti ini. Bentuk penelitian dulu, baru kita bisa menentukan apa teknik pengumpulan data yang tepat, lalu baru setelah data terkumpul kita bisa menentukan apa teknik analisis data yang tepat. Beberapa skripsi dan beberapa karya ilmiah pernah ditemukan, jadi menggunakan, yang mungkin ini efek samping dari copy paste ya. Jadi teknik analisis data muncul lebih dulu, baru pengumpulan data. Apa yang dianalisis, padahal data yang diinginkan belum terkumpul. Oleh karena itu seperti saya bilang tadi, harus urut-urutannya harus logis dan sistematis. Jadi apa dulu yang akan dilakukan. Jadi kalau seperti ini kan jelas. Peneliti menentukan bentuk penelitiannya apa. Lalu setelah itu bagaimana dia mengumpulkannya. Setelah terkumpul baru dianalisis. Bukan menganalisis dulu, baru mengumpulkan data, baru di akhir menentukan bentuk penelitiannya. Itu adalah cara berpikir yang salah. Karena berangkat dari berangkat dari yang paling terakhir, dan itu pasti tidak bertabrakan karena pengumpulan data itu berkaitan erat dengan bentuk penelitian seperti saya bilang tadi. Mari kita lihat di selanjutnya. Nah, di sini secara lebih rinci ya, bentuk penelitian. Di dalam bagian ini silahkan antum menjelaskan penelitian ini apakah sebuah penelitian lapangan atau penelitian pustaka. Apakah maidani atau maktabi. Dan juga perlu antum jelaskan apakah kualitatif atau kuantitatif. Bila antum masih ragu-ragu atau bingung tentang bagian ini, antum bisa membuka kembali video atau
video atau slide yang berkaitan dengan pendekatan dan metode. Di situ sudah di bab-bab awal itu atau di bagian awal sudah saya sebutkan di situ, apakah kajian pustaka itu harus kualitatif semua atau bisa kuantitatif? Bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Apakah penelitian lapangan itu harus kuantitatif? Tidak mesti. Dua-duanya, baik pustaka maupun lapangan, itu bisa didekati secara kualitatif atau kuantitatif. Silahkan dibuka kembali buku-bukunya dan catatannya terkait metode penelitian, tentang metodologi penelitian, baik yang dulu atau metodologi penelitian agama, kemarin juga sudah saya jelaskan di kelas, apa perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif, gitu ya. Dan memang kalau kita akui atau selama ini yang ada di Usuluddin, bukan mayoritas, sampai hari ini keseluruhan itu adalah kualitatif. Belum ada yang di SAA khususnya itu yang menggunakan kuan. Karena memang basicnya di Unida tidak banyak yang menggunakan atau tidak banyak yang menguasai metodologi kuantitatif, khususnya kalau di SAA. Tapi kalau antum ke tarbiyah, ke syariah, ke FEM, itu banyak yang menggunakan kuantitatif. Jadi memang kita kebanyakan antara pustaka atau lapangan dan mayoritas kualitatif. Lalu kalau misalnya kajian pustaka kualitatif atau lapangan kualitatif, maka bagaimana cara kita mengumpulkan data? Nah, itu kaitannya seperti itu. Apabila penelitian kualitatif, maka dan penelitian tersebut adalah penelitian pustaka, maka pengumpulan data tersebut berasal dari buku-buku primer atau dari sumber-sumber primer. Sumber primernya adalah bisa bentuk buku-buku. Apakah artikel jurnal bisa? Bisa, asalkan ditulis oleh orang yang memiliki memiliki hubungan otoritatif dengan kajian tersebut. Misalnya kita kajian tokoh gitu ya. Tokohnya kita mengkaji tentang Kiai Haji Imam Zarkasi. Lalu kita menggunakan tulisan dari Ustadz Nasrullah almarhum tentang Kiai Haji Imam Zarkasi atau Pak Zar di mata umat. Nah, itu kan ditulis oleh banyak tokoh dan di dalamnya ada anak-anak beliau, kolega-kolega beliau, dan murid-murid beliau. Nah, itu menjadi sumber yang otoritatif dalam berbicara tentang biografi Kiai Haji Imam Zarkasi. Penelitian dan buku-buku primer ini kalau di Usuluddin minimal 5 buku. Minimal 5 buku ya. Apakah boleh lebih? Boleh. Dan ini bukan berarti semua referensi yang antum gunakan di dalam skripsi antum taruh di sini, tidak. Tentu antum harus memilah-milah. Ada yang primer, ada yang sekunder. Primer itu adalah inti. Jadi buku-buku inti, buku-buku yang memang berkaitan langsung dengan apa yang antum bahas. Misalnya antum bahas tentang sholat dalam Islam dan Bahai. Tentu antum perlu mencari buku-buku terkait sholat atau ibadah dalam Bahai yang terbitan atau ditulis oleh orang-orang Bahai. Karena ini merupakan sumber otoritatif. Sumber yang memiliki kekuatan daripada tulisan tentang Bahai tapi ditulis oleh orang Muslim. Karena ada satu dan lain hal, biasanya ada kecenderungan objektivitasnya tidak setinggi apabila ditulis oleh pemeluk agama tersebut. Jadi seakan-akan kita memang meneliti mereka, mewawancarai mereka dengan buku-buku yang mereka tulis. Ketika saya berbicara atau mendefinisikan tentang gontor, lalu saya mengambil referensinya atau mengambil rujukannya dari situs gontor atau situs www.gontor.ac.id atau dari Wardun, maka itu otoritatif daripada saya mengambil dari Wikipedia atau saya mengambil dari Harian Kompas atau Harian Republika. Meskipun mungkin itu sama, tapi tentu ada sumber-sumber yang lebih kuat, yang lebih otoritatif daripada sumber-sumber yang sekunder. Lalu apabila antum penelitian lapangan, maka metode yang lazim digunakan itu adalah 3 ini ya, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kalau misalnya yang versi idealnya atau yang terbaik adalah ketika antum menuliskan wawancara, antum menjelaskan siapa yang akan antum wawancarai. Apakah antum akan mewawancarai satu kampung atau satu desa, atau antum akan mewawancarai perwakilannya, atau antum akan mewawancarai secara random, atau bagaimana? Apakah antum akan memilih 10 perempuan, 10 laki-laki, atau antum akan memilih perangkat-perangkat desanya saja atau pemuka agamanya saja? Nah, itu ada baiknya antum menjelaskan di sini. Jadi biar lebih meyakinkan bahwasanya antum bisa meraih data atau data yang antum sampaikan,
yang merupakan hasil wawancara itu merupakan representatif atau mewakili keseluruhan atau fenomena yang ada di desa tersebut. Tentunya ini memerlukan kejelian ya. Ketika kita bertanya asal dan kepada orang-orang yang misalnya baru pindah atau pendatang atau orang yang hanya sekedar lewat di daerah tersebut, tentu jawabannya tidak memuaskan. Tidak memuaskan dalam artian mereka tidak paham apa yang kita tanyakan dan bahkan bisa jadi mereka menjawab tapi jawaban tersebut hanya kira-kira. Tentu ini tidak tepat sasaran. Lalu juga untuk memperkuat hasil wawancara kita melakukan observasi langsung atau pengamatan atau kalau bahasa Arabnya al-mulahadhah atau bahasa Inggrisnya observation. Kita melihat langsung apa yang terjadi di sana, apa yang dilakukan. Misalnya kita meneliti tentang upacara sekaten. Kita ikut ke sekaten, kita lihat apa saja yang ada di sana, apa yang dilakukan orang-orang. Apakah orang-orang yang apakah para pegawai keraton atau pegawai kerajaan tersebut memahami yang mereka lakukan atau tidak, apa saja yang mereka baca, apa yang mereka kenakan dan segala macam itu semuanya bisa kita amati. Dan terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi ini banyak sekali bentuknya, bisa berbentuk foto, bisa berbentuk laporan kegiatan, bisa berbentuk lapor berita dan lain sebagainya. Jadi berbagai hal-hal yang terdokumentasikan, baik itu terpublish atau tidak terpublish, yang penting terdokumentasikan dan itu bisa kita bisa kita jangkau. Nah, itu termasuk dalam di bagian dokumentasi. Lalu terakhir, setelah pengumpulan data, kita melangkah ke analisis data. Jadi tahlilul bayanat itu di sini atau tahlilul maklumat itu di sini setelah tadi jam'ul maklumat atau jam'ul bayanat. Metode analisis yang digunakan terhadap data yang terkumpul, silahkan kita tulis di sini apa metode yang akan saya gunakan. Apakah saya menggunakan metode deskriptif, metode analisis, metode komparatif, atau metode kritis atau sebagainya. Bisa dilihat kembali ke slide yang pendekatan dan metode ya yang dulu sudah disampaikan. Dan ini dalam bahasa Arabnya adalah manhaj. Jadi al-manhaj al-wasfi itu metode deskriptif, ada al-manhaj at-tahlili itu metode analisis, al-manhaj al-muqarin itu metode komparatif, ada al-manhaj an-naqdi itu kritis dan lain sebagainya. Bisa dilihat kembali secara lengkap di sumber atau di referensi yang sudah saya berikan, baik yang berbahasa Arab ataupun yang berbahasa Indonesia ataupun yang berbahasa Inggris. Nah, ini semuanya silahkan untuk gunakan. Berapa metode analisis yang digunakan? Apakah boleh satu deskriptif saja? Kalau di Unida, khususnya di Usuluddin, tidak boleh. Minimal ada dua, yaitu ada minimal deskriptif dan analisis. Nah, kalau misalnya penelitian antum berbentuk perbandingan, tentu ada deskriptif, analisis, dan komparatif. Kalau penelitian antum berbentuk kritik, berarti ada deskriptif, analisis, kritis, atau deskriptif kritis aja. Atau langsung analisis kritis ya tidak apa-apa. Yang penting antum mana perpaduan dari metode-metode ini yang akan digunakan. Tentu antum jelaskan deskripsi apa yang mau antum deskripsikan. Analisis apa yang akan antum analisis. Komparatif apa yang antum akan komparasikan antara apa dan apa. Antara Islam dan Bahai apanya? Tentang sholat. Atau tentang tata cara sholat, tentang waktu sholat, tentang bacaan yang dibaca ketika sholat, seperti itu misalnya. Kalau kritik, apa yang mau antum kritik? Dan antum menggunakan dan antum mengkritiknya dari sisi mana? Apakah menggunakan word for Islam atau antum menggunakan kajian teologis atau menggunakan ajaran yang ada dalam kitab suci atau bagaimana? Nah, itu silahkan antum jelaskan yang ada di bagian ini. Jadi 3 poin ini itu wajib ada di dalam metode penelitian dan ini tidak boleh tidak ada ya, wajib ada. Dan urutannya yaitu seperti saya bilang tadi harus urut mulai dari bentuk penelitian, pengumpulan data dan juga analisis data. Silakan bisa dilihat skripsi kakak-kakak kelas antum apakah sudah sesuai dengan 3 urutan ini atau belum. Kalau belum ya jangan diikuti. Antum sudah tahu yang benar, jadi berpeganglah kepada pedoman yang benar, bukan kepada mereka yang sudah ujian atau mereka yang sudah lulus. Karena bisa jadi ada satu dan lain hal yang luput dari pengawasan, misalnya seperti zaman dahulu,
Zaman dahulu itu ada yang dimasukkan ke dalam layout, tapi itu yang belum revisi. Jadi ada banyak kesalahan yang akhirnya yang itu yang dicetak. Yang sudah direvisi malah tidak masuk layout. Ada beberapa tahun yang dulu ketika belum seperti seketat sekarang, itu ada banyak hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan berpedoman, wah si A saja lulus meskipun urut-urutannya tidak seperti ini. Tidak, itu harus seperti ini. Oke, lalu kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu tentang sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan ini seperti outline. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau outline itu hanya berbentuk seperti daftar isi, tapi kalau sistematika pembahasan itu tidak hanya daftar isi, tapi membahasakan urutan penulisan. Dan lihat yang nomor 2 ini ya, harus ada penjelasan mengapa bab 2 membahas tentang ini dan ini. Misalnya, bab 2 kenapa terdiri dari 2 fasal, terdiri dari 2 subbab. Subbab A tentang Islam, subbab B tentang Bahai, atau ada 3, satu lagi tentang sholat. Kita jelaskan mengapa seperti itu, karena variabelnya terdiri dari 3 hal tersebut, dan di dalam subbab A apa saja yang perlu dijelaskan, di subbab B apa saja yang perlu dijelaskan, dan subbab C apa saja yang perlu dijelaskan. Begitu juga di bab 3. Mengapa bab 3 berisi hal-hal berikut, dan bagaimana cara kita menganalisisnya, atau bagaimana kita menyusunnya secara sistematis, mana yang lebih dahulu kita dahulukan, mana yang menjadi kesimpulan, mana yang mana proses analisisnya. Jadi biar terlihat semuanya terlihat rapi dan terlihat logis dan sistematis. Antum harus mengurutkan yang menjelaskan. Beberapa memang hanya menjelaskan fil bab al-awal, peneliti membahas tentang ini, sudah. Oke, bab 1 oke. Ketika bab 2 peneliti akan membahas ini dan ini, sudah. Tentu harus dijelaskan mengapa ada di bab 2 dan kaitan antara kedua bab tersebut apa. Mengapa perlu dijelaskan? Ya tentu antum bisa berargumen bahwasanya ini penting untuk dijelaskan untuk melangkah ke bab 3, untuk memperjelas variabel A, untuk memperkuatkan landasan pemahaman atau pembicaraan ini, atau untuk memfokuskan pembicaraan pada A, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi tentu antum bisa berargumen. Yang penting argumen antum itu ada di sistematika pembahasan. Untuk menjelaskan bahwasanya antum urutan-urutan ini bukan hanya iseng-iseng saja, tapi tentu urutan-urutan ini untuk memudahkan para pembaca dalam memahami apa sih yang dipermasalahkan dalam penelitian antum, dan bagaimana ketika pembaca selesai membaca, sama, mereka memiliki kesimpulan yang sama dengan tulisan antum. Karena bisa jadi kalau kita kalau kita memiliki alur yang kurang jelas, jadi ketika kita menulis kesimpulan, pembaca memiliki kesimpulan yang berbeda dengan kita, dengan penulis. Kenapa? Karena ternyata pembahasannya atau tabwibnya itu ternyata tidak sistematis. Jadi sehingga sulit untuk diambil kesimpulan sebagaimana yang diinginkan oleh peneliti. Seperti itu. Jadi bagian ini tentu bukan hanya mengkopas ya. Jadi kalau misalnya outline itu bentuknya daftar isi lalu diubah ke dalam bentuk paragraf saja, tidak. Di sistematika pembahasan perlu membahas tentang apa-apa yang harus ada di kenapa kok di bab 2 membahas itu, lalu apa kaitannya dengan bab 3, lalu di bab 3 kenapa yang al-fasl al-awal membahas tentang itu, al-fasl al-tsani membahas tentang ini, dan apa hubungan antara keduanya, kira-kira dengan hubungan tersebut apa yang diharapkan oleh peneliti atau yang diharapkan oleh pembaca dapat memahami. Oke, mungkin itu saja. Dan di akhir sini ada latihan. Silahkan untuk melakukan latihan ini, dan apabila latihan ini sudah selesai berarti sudah fix lah atau sudah komplit lah proposal penelitian antum, dan bisa segera mengajukan untuk ujian proposal skripsi atau UPS. Lalu ini juga termasuk menjadi bab 1 antum ya. Jadi bab 1 ini yang menjadi landasan antum akan membahas, atau kita bisa melihat, penguji bisa melihat apakah dengan proposal ini antum bisa melanjutkan ke penelitian selanjutnya atau tidak. Apabila dirasa karena teorinya tidak jelas, atau mungkin tinjauan pustakanya kurang kuat, lalu juga
metodenya masih masih tidak jelas step-step yang akan dilakukan, bisa jadi judul antum akan disesuaikan atau bahkan ditolak untuk dicari permasalahan lainnya yang lebih realistis, yang lebih mungkin untuk diselesaikan. Karena sebaik-baiknya proposal adalah proposal yang memiliki kemungkinan untuk diselesaikan secara lebih besar. Seperti kita dengar ya, sering banyak quotes yang bilang sebaik-baik skripsi, sebaik-baik tesis, sebaik-baik disertasi adalah yang selesai. Maka di awal, sebaik-baiknya proposal adalah yang memiliki kemungkinan paling besar untuk diselesaikan. Proposal yang baik itu bukan proposal yang sangat luar biasa, yang kelihatannya, ini hebat sekali, tapi ternyata ghairu makul atau tidak logis. Bagaimana cara antum bisa meneliti itu semua? Misalnya antum ingin meneliti tentang meneliti tentang kehidupan prasejarah di Arab. Bisa saja. Tentu antum harus berangkat ke Arab dan antum hanya melakukan riset pustaka dalam waktu penulisan antum 4 bulan. Apakah mungkin? Tentu hal ini sangat ambisius. Bahkan nanti bisa jadi menyulitkan antum dalam penyelesaian skripsi tersebut. Oke, itu saja. Mari kita akhiri dan terima kasih sudah menyaksikan runtutan-runtutannya dari awal tentang komponen-komponen yang ada di dalam proposal dalam mata kuliah metodologi penelitian agama. Semoga dapat memberikan sedikit pencerahan dalam penulisan atau dalam penyusunan proposal penelitian tugas akhir, yaitu skripsi. Seperti itu saja. Wal akhir nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.